Shalom saudara, kami senang bisa berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Doa kami, saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Gereja Immanuel Assembly of God, ibadah sudah dibuka kembali. Ibadah dimulai setiap hari Minggu pukul 1.30. Jika saudara ingin bergabung bersama kami ibadah, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Saudara bisa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai face mask, jaga jarak, cek suhu badan, dan download Trace Together. Kami mengundang saudara untuk bergabung beribadah bersama kami. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diletakkan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diletakkan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diletakkan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Selamat siang saudara, dan kita senang sekali kalau boleh jumpa di online ibadah. Dan biar hari ini kita akan dengar renungan firman Tuhan yang saya akan baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ke 10. Dan saya memberi sharing kepada saudara mengapa Tuhan tidak menghapuskan luka hati kita, yang di mana kita akan baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari saudara, ini ada satu pengumuman di mana minggu depan kita akan ambil penyuapan suci, dan saudara boleh siap roti dan air anggur. Setelah itu firman Tuhan sudah selesai, kita akan ambil penyuapan suci bersama-sama khusus untuk minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami minta kekuatan-Mu setiap hari, dan kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tahu dalam segala pengumuman kami, baik secara problem kami dan dalam hal-hal pribadi kami sendiri, Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami tahu setiap kali Engkau akan dengar doa-doa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan baca di 2 Korintus pasal 12 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Saudara pasti tahu ayat-ayat firman Tuhan ini, dan di mana di 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dikatakan di sini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun naungi aku.
Ayat ke-10 dikatakan di sini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sesakan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan di Ayub pasal 13 ayat 15, saudara, saya akan baca di sini, dikatakan di sini bahawa lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Saudara, kita akan lihat di sini bahawa firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini, bahawa ini akan mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan dalam waktu penderitaan kita atau kesusahan kita, dan juga dengan apa yang kita mengalami kesakitan secara sakit hati, ya. Dan ketahuilah bahawa Tuhan tahu setiap jawapan yang paling terbaik dalam secara pikiran kita. Kita masih kadang-kadang tidak bisa memikir, tapi Tuhan tahu, Dia melihat jauh lebih dari itu. Dan 3 objektif yang di sini kita akan baca di sini, bahawa kita akan belajar bersama-sama untuk mengajarkan kita untuk menunggu waktu Tuhan. Saudara, saat apa yang kita mengalami saat ini, kita hanya boleh katakan kita akan menunggu waktu Tuhan. Dan objektif yang kedua itu juga memberitahu kita bahawa Tuhan tahu jalan bagi kita. Saudara, kita hanya bersandar kepada Tuhan. Apa yang kita lewatin setiap hari, kita tahu bahawa Tuhan akan pasti buka jalan buat setiap anak-anaknya. Dan yang ketiga, kita akan lihat di sini, terus berdoa sampai kita melihat pintu surga terbuka untuk kita semua. Saudara, waktu Tuhan itu yang paling terbaik. Ya. Dalam pendahuluan saya hari ini atau introduction, saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan telah menggunakan hal yang paling menyakitkan secara fisik dan hidup kita untuk membentuk kita dari membuat kita bergantung padanya. Sudah kita tahu bahwa saat yang kita lewatin saat ini, baik kita bergumul dengan sakit hati, kita bergumul dengan masalah, kita lihat bahwa hal ini, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan sebentar lagi membentuk kita, ya. Dan kita seringkali bahwa jarang atau menunggu jawapan dari Tuhan, dan di mana kita selalu berdoa dan kita menantikan waktu Tuhan. Dan adakala kita rasanya bahwa benar-benar sangat mengeri, kapan Tuhan akan menjawab doa saya, sampai kapan, ya. Satu hal yang kita akan tahu bahwa 1 minit itu bahwa kita bersandar dan percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita mulai ada sedikit keraguan, ya, sampai kapan Tuhan mau jawab doa saya. Nah, selanjutnya kita merasa diri kita tergelincir, ya. Pertanyaan mengapa, ya, mengapa? Dan hal ini memukul atau membuat kita terguling begitu keras atau kencang, ya. Dan kita rasanya lemah saat ini. Dan di Mazmur pasal 61, Mazmur 61 ayat ketiga, di dalam Alkitab dikatakan bahwa dari ujung bumi aku berseru kepadamu.
Karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara, saat ini kita tahu bahwa setiap kali tangisan hati kita yang kita begitu lemah, ya, kita ada kala kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu jamah Tuhan. Sama seperti di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus itu dia berdoa dan dia tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan di mana kita lihat bahwa di 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ke 10, dia menantikan waktu Tuhan supaya Tuhan bisa jawab doanya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ini adalah masalah yang membuat dia menderita dan bergumul dalam kehidupannya, dan dia katakan bahwa ini ada duri di dalam dagingnya. Ya. Dan ini seperti lifelong problem. Ya. Masalah yang abadi. Ya. Dalam kehidupan kita, ada kala kita berdoa dan kita tidak ada jawaban dari Tuhan. Nah, demikian kita akan lihat di sini bahwa saudara dan saya mengalami isu yang ada kala sangat tough, situasi yang sulit, ya. Dan ini seringkali kita kadang-kala tidak mudah untuk lewatin, ya. Tapi kita harus tahu bahwa satu hal, ya, Allah kita besar. Allah kita besar dan Dia bisa handle, bisa tangani semua kebutuhan kita. Tuhan tahu jawaban yang terbaik untuk setiap penggumulan dan sakit hati kita. Saudara, hari ini kita hanya percaya Tuhan akan pasti menolong kita. Tuhan tahu. Itulah salah satunya jawabannya dari Tuhan. Pada hari ini kita akan dengar renungan firman Tuhan. Kita akan menemu keindahan rahasia dari Tuhan. Ya. Yang Tuhan tahu jawaban yang paling best saat kita bergumul. Ya. Nombor 1 kita akan lihat di sini rahasia yang pertama. Ya. Sesuatu yang kita boleh lihat, satu keindahan dari Tuhan. Tuhan selalu menunda jawaban kita dengan suatu tujuan, dengan suatu purpose, satu jawaban. Sudah kita lihat bahwa apa yang kita baca di Matius pasal 6 ayat 7 sampai 8, kita tahu bahwa Tuhan tidak mau kita tuh bertele-tele dalam doa-doa kita. Ya. Kita hanya come to the point, ya, mencari Tuhan. Beri Tuhan doa kita to the point. Kita tahu bahwa Tuhan akan pasti dengar doa kita. Mengapa Allah tunda jawaban kita? Dan kita tahu bahwa saat Tuhan menunda atau delay jawaban doa kita, pasti ada sesuatu maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Ya. Ada alasan untuk setiap penundaan. Adalah untuk pencipta atau menciptakan kita dalam kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Semua ini yang kita tahu bahwa ada sesuatu yang nama Tuhan harus dimemuliakan. Ya, suatu opportunity yang kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saya tahu bahwa pada waktu Tuhan menjawab doa kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Dan kalau kita rasanya lelah dan kita pikir Tuhan sudah lupa dengan doa-doa kita. Dan satu hal yang kita boleh belajar di sini, seringkali kita berpikir di sini bahwa apakah Tuhan slow down kita pada waktu kita
berdoa dan kita nunggu jawapan dari Tuhan? Saudara, kita akan lihat di sini bahwa ada kala waktu-waktu silent atau kesepian bisa membuat kita sangat menyakitkan dan membuat kita frustasi. Dan saya percaya bahwa kita mengalami hal ini. Sementara kita menantikan doa kita rasanya frustasi. Tuhan masih belum menjawab doa kita. Dan kita bisa membayangkan apakah Tuhan lupa dan Tuhan ignore kita. Dan Tuhan tidak peduli. Dan setiap penundaan itu ada alasan ya, yang bagi Tuhan. Suatu alasannya untuk kita lihat bahwa untuk memuliakan, membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini satu proses di mana kita harus tahu bahwa kita harus belajar untuk taat kepada Dia. Saudara, kita bisa bayangkan saja di Yohanes pasal 11. Sudah pasti tahu cerita ini, teman Yesus namanya Lazarus, bahwa dia sakit dan adik-adiknya Maria dan Martha minta pertolongan dari Tuhan supaya Yesus boleh datang secepatnya untuk sembuhkan Lazarus. Tapi pada saat itu Yesus tunda kedatangannya. Dan pada waktu Yesus datang, Lazarus sudah meninggal. Nah, ini suatu pertanyaan dari saudara Lazarus, ya. Dan mereka tanya kenapa Tuhan itu terlambat datang. Dan kita tahu bahwa semua hal ini kita harus belajar bahwa kejadian-kejadian ini mereka akan menjadi suatu saksi dan mereka melihat suatu kenyataan dari mujizat Tuhan. Bahwa waktu Tuhan nunda kedatangannya atau menjawab doa mereka, ada tujuan yang paling baik supaya mereka boleh melihat mujizat. Saat ini kita bisa juga belajar, ya. Ada kala kita katakan, God, why you didn't care for me? Kita sekali tanya kepada Tuhan. Saudara, saat ini Yesus care kepada kita semua. Yesus mengasihi kita. Sama seperti saudaranya Lazarus. Pada waktu Yesus datang, mereka tanya, didn't you care? Apakah engkau tidak peduli kepada kami? Tapi Yesus tahu perasaan mereka. Nah, apa yang di ayat 4 di Yohanes pasal 11 ayat 4 dikatakan di sini bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sudah, itu semua ada untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan punya waktu yang paling terbaik. Dan hari ini mari kita ingat, ya, kita harus ingatkan diri kita sendiri. Kalau Tuhan delay atau menunda, kita tahu bahwa itu ada planning Tuhan untuk menumbuh kerohanian kita. Saat ini Tuhan menyiapkan diri kita. Dan Tuhan punya maksud yang paling terbaik. Ya, poin yang kedua di sini kita akan lihat suatu rasa yang begitu indah. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Pada waktu Tuhan menunda jawabannya, kita akan melihat sesuatu. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Kita akan baca di Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan di sini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah hari ini kita tahu bahwa semua hal-hal yang Allah bekerja itu ada kebaikan buat kita. Ya. Bagaimana Allah bekerja untuk kebaikan kita? Suatu momen yang kita bisa lihat bahwa hidup seringkali membawa momen yang sulit untuk ditelan. Kita tahu bahwa banyak hal yang kita bergumul adalah sulit untuk kita menelan. Ya, sama seperti kita mau menelan obat dia, yang sekali itu kita rasanya tidak kuat. Dan kita lihat sini bahwa pada Allah akan menjawab doa kita dan Dia tahu saat kita lemah dan Dia akan beri kekuatan. Seperti Paulus, dia mengalami, dia kata cukuplah sampai di sini. Ya, di mana dia mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Dan dia tahu bahwa kata itu baik, good, ya. Allah berjanji kepada setiap anak-anaknya. Dan dia tahu bahwa ini semua adalah purpose atau maksud untuk membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya. Jadi hal ini, saat apa yang kita mengalami saat ini, mari kita hanya mendorong diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri. Apa yang keadaan yang kita lewatin, ya kita tahu bahwa itu semua baik. Itu semua baik. Allah memakai hal-hal kesulitan kita supaya kita boleh menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Ya, kita akan lihat di sini bahwa sama seperti Ayub. Ayub menderita. Ayub juga lelah. Ya. Dan Ayub bergumul. Mengapa Tuhan izin dia lewatin hal-hal ini? Di mana Ayub sendiri dia menderita. Di pasal 23 ayat 9 kita boleh baca. Apa Ayub katakan di sini bahwa di ayat 20 ayat 23 kita baca di sini bahwa saat momen yang kita lihat di sini bahwa apa yang Ayub katakan di sini, di utara. Ya. Di utara ku cari dia. Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan. Aku tidak melihat dia. Momen yang disini bahwa Ayub lihat bahwa dia mengerti. Dia tahu bahwa Allah melihat. Dan Allah juga sedang bekerja. Dan Ayub tahu bahwa Allah itu hadir. Tapi isu yang kita lihat di sini, Ayub bergumul bahwa Ayub tidak bisa bertahan, tapi dia harus belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan supaya dia bisa minta Tuhan, supaya dia boleh melihat di mana Tuhan bekerja. Ya. Dan masalah Ayub di sini bahwa dia ingin melihat sesuatu yang lewatin secepatnya. Ya, supaya dia boleh lihat bahwa Allah akan datang untuk menguatkan dia. Dan ini suatu hal yang kita bisa belajar bahwa Allah memakai masalah kita. Ya. Dan Allah menunda setiap doa-doa kita supaya kita bisa melihat suatu plan dan apa yang Allah bekerja itu untuk best buat kita. Jadi tugas kita di sini adalah setia kepada Tuhan. Our task is to be faithful. Ya. Setia kepada Tuhan.
Dan percaya apa yang kita mengalami kesulitan ini, hidup kita menjadi bagian yang kita akan melihat bahwa ini semua pekerjaan Tuhan. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah hal ini. Yang ketiga, kita akan lihat di sini. Suatu rahasia yang indah. Tuhan akan memberi anda rahmat dan kekuatan untuk melewatinya. Ya. Is the point yang kita bisa lihat bahwa di mana 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bahwa Rasul Paulus sendiri mengalami ini dan dia terima jawaban dari Tuhan. Dia kata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita lihat di sini Rasul Paulus mengalami, ya, dan bagaimana Tuhan memberi kita rahmat untuk kita berjalan. Kita tahu bahwa satu hal di sini, momen yang kita lewati masa-masa sulit, dan kami akan memiliki perjuangan, tapi waktu kita di bumi ini tidak akan sia-sia. Kita tahu everything is worth it. Yang kita bergumul, kita percaya God is good. God is good. Kita lihat contoh Rasul Paulus. Dia mengalami kapal karam. Dia dipenjara. Dia dipukul. Dalam kehidupannya dia sangat sulit. Dan tapi dia tidak quick, dia tidak menyerah. Dan dia datang kepada Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan atau anugerah Tuhan. Dan dia lihat semua keadaan-keadaan yang dia lewatin, itu semua secukupnya yang dia boleh terima dari Tuhan. Mari hari ini kita belajar. Kita belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat sesuatu yang jalannya indah, begitu luar biasa, awesome. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan berjalan beserta kita. Walaupun dengan keadaan situasi yang sangat sulit, walaupun dengan yang waktu yang kita indah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang-kala itu tidak begitu mudah. Tapi it will make it possible. Tuhan akan membuat sesuatu yang possible buat kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memberi kita suatu confident, jaminan bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita akan lihat bahwa kuasa Tuhan supaya kita bisa bertahan penderitaan kita, apa yang kita rasanya pusing, kita rasanya lemah, kita tahu bahwa kebangkitan kuasa Tuhan akan membuat kita menatasinya. Saudara, saya mau kasih satu contoh kepada saudara sebelum saya menutupi firman Tuhan. Corrie ten Boom sedang berbicara tentang anugerah Tuhan. Dan dia berkata bahwa Anda hanya perlu tiket kereta api hari ini, bukan besok. Sudah, apa yang kita lewatin, masalah kita bergumul problem kita, Tuhan memberi kita tiket anugerahnya, rahmatnya untuk hari ini. Besok yang kita bergumul, kita mengalami kesulitan, ada tiket dari Tuhan yang akan memberi kepada kita. Percayalah, hari ini apa yang kita cukuplah anugerah Tuhan yang kita terima. Tuhan memberi anugerah yang cukup buat hari ini, bukan advance atau besok. Hari ini khusus buat hari ini, dan besok ada hari esok. Percayalah, apa yang kita mengalami hari ini, kita rasanya
lonely, alone, yang kita bergumul, kita berjuang, yang kita menghadapi. Kita tahu bahawa kita tidak ada sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, percaya. Dia akan memberi kita kekuatan supaya kita bisa bangkit dan kita akan menjadi jangka iman kita, anchor in our faith. Ya. Dan kita tahu bahawa dia akan memberi kita kemampuan untuk reach out. Ya. Untuk maju dan punya belas kasihan di mana ada teman kita juga mengalami hal ini. Dalam kesimpulan saya hari ini, yang kita tahu bahawa Tuhan punya jawapan yang paling best, indah buat kita semua dalam pergumulan kita. Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk bergerak dalam hidup kita, untuk memberi kita semangat. Ya. Dan kita tahu bahawa kekuatan Tuhan supaya kita bisa bangkit lagi. Dan jadi ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, lihatlah sekeliling dan lihat siapa yang Tuhan tempatkan di samping kita. Percayalah, Tuhan akan pasti memberi malaikatnya untuk menolong kita. Tuhan akan pasti menolong kita. Baik, dalam secara ini kita akan dengar diskusi. Saya akan memberi pertanyaan untuk sudah diskusi di dalam grup, atau sudah boleh renungkan firman Tuhan kembali dan sudah bisa pause. Dan poin yang pertama dalam pertanyaan ini adalah bahawa rasa sakit apa yang masih anda tunggu untuk Tuhan hapus, ya, atau take away, ya. Kita tahu bahawa adakala kita rasa very painful, ya. Kita sedang menantikan Tuhan untuk kita menunggu untuk Tuhan untuk hapus semua kesakitan ini, rasa sakit hati. Nombor 2, apa yang telah anda pelajari tentang Tuhan dan diri anda sendiri selama anda menunggu. Ya, saat kita menunggu waktu Tuhan, kita juga boleh menyelidiki tentang diri kita, dan kita juga boleh menemu, ya, keadaan situasi diri kita, dan kita bisa mengerti situasi kita, dan kita juga boleh mengerti tentang rencana Tuhan. Poin yang ketiga, jika anda tahu Tuhan tidak akan menjawab doa anda dalam hidup ini seperti yang anda inginkan, apakah anda akan terus berdoa? Saya katakan, saudara, don't give up. Berdoa terus. Berdoa terus. Saya percaya bahawa Tuhan akan pasti membuka jalan buat setiap anak-anaknya yang berdoa, tetap setia kepada Tuhan dan berdoa. Dan yang poin terakhir, yang keempat, mengapa Tuhan mengizinkan kasih karunia-Nya alih-alih berjanji untuk menghilangkan kesakitan kita. Kita tahu bahawa di mana hal ini kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Apa yang kita minta pertolongan dari Tuhan saat ini, biarlah saat ini kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Mari saudara, saat ini saya akan tutup dalam doa. Saya juga akan berdoa buat saudara yang mengalami banyak hal, yang sudah mengalami pergumulan dan menderita. Dan saya percaya Tuhan akan pasti menolong saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Tuhan, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang melewati banyak masalah. Engkau tahu
mereka bergumul, Kau tahu keadaan kesulitan mereka. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat mereka Tuhan. Kau akan jamah dan beri mereka kekuatan. Kau akan terus menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang mereka bergumul dan mereka berdoa setiap hari dan mereka bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tapi hari ini, biarlah rencana-Mu Tuhan Kau akan nyatakan. Dan mereka akan melihat kebaikan-Mu. Dan mereka akan melihat bahawa Kau akan bekerja dalam waktu yang indah dalam kehidupan mereka. Inilah doa hamba-Mu khusus buat mereka Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai juga sekitar kita. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini. Jika saudara ingin bantuan doa, saudara juga bisa scan QR code berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.